Kita lanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah ayat 62. Betul-betul ibu-ibu saja yang ada, bapak tak ada ya? Belum datang. Bapak tuh selalu sibuk. Banyak kerjaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 62. Nah. Ibu punya Qur'annya, ada terjemah juga di bawah kan? Terjemahan per kata. Bisa ibu ikuti. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in yang beriman, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, amal soleh, mereka mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Ibu, di sini ayat sering orang salah paham. Dan orang-orang liberal, orang sekuler suka sekali mempermain-mainkan ayat ini. Karena dilihat di situ, sesungguhnya orang yang beriman dan orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, maksudnya masuk surga. Ibu, apa yang ibu pahami di situ? Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in masuk surga gitu? Ya, mendapat ganjaran dari Tuhan mereka kan pahala. Pahala Tuhan itu kan surga kan? Kalau ada pula, tambah pula di belakangnya tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Kan? Yang tidak ada takut, tidak ada sedih itu hanya di surga, Bu. Di dunia ini pasti itu. Ya. Ibu, sekarang ada rasa takut enggak? Rasa takut khusus seperti kepada harimau ya enggak ada. Kepada corona ya enggak ada sekarang. Tapi rasa takut sebentar lagi mati. Takut semakin tua, takut uang habis, takut anak gini-gini, tinggal seseorang. Banyak takut kan? Yang enggak ada takut tuh nanti di surga. Sedih? Sedih itu ibu untuk sesuatu yang sudah berlalu. Ada ibu-ibu dulu cita-cita jadi dokter kandungan sampai mati, sampai sekarang belum jadi apa-apa. Ada dulu yang bercita-cita supaya jadi profesor, dokter, insinyur segala macam. Tidak dapat. Ada ibu-ibu dulu melihat siapa tuh menteri peranan wanita daerah Sukaraswawak loh. Sampai sekarang tidak ada. Sedih itu namanya dulu. Cita-cita yang dulu kita inginkan sampai sekarang tidak dapat, apalagi sampai mati tidak didapatkan, itu sedih namanya. Di dalam surga tidak ada lagi itu. Jadi yang tidak ada takut, tidak ada sedih itu hanya di surga. Terus di atas dikatakan siapa yang akan mendapatkan itu, yaitu orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in. Apakah mereka juga masuk surga? Baca sambungannya lagi. Man amana billahi wal yaumil akhir, maksudnya dulunya dia orang Yahudi. Contohnya ibu, sekarang ada orang Yahudi yang ada di Palestina tuh. Kemudian ada orang Nasrani yang ada di pondok tuh. Tuh Kristen tuh Nasrani kan. Ada orang Sabi'in seperti yang ada di Jepang tuh, penyembah matahari, bulan di Cina. Kalau mereka beriman kepada Allah, kalau beriman kepada Allah, apa selanjutnya, Bu?
Tentu dia nyembah Allah kan? Terus dia sembah juga Yesus. Dia sembah juga bintang. Dia sembah juga tapekong. Itu enggak lagi. Kalau seperti itu juga namanya dia tetap saja musyrik. Artinya orang yang sebelumnya dia sudah beriman kepada Allah, maksudnya kaum muslimin. Kemudian dan orang yang dia Yahudi. Contohnya yang ada di Palestina, kalau di zaman Rasulullah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraisyah, 3. Dan yang tersebar di dunia. Kemudian Nasrani banyak sekali orang Kristen penyembah Nabi Isa. Sabi'in, orang penyembah bintang-bintang atau benda langit. Kemudian yang beriman ini tetap di atas keimanannya. Yang Yahudi, Nasrani dan Sabi'in ini menjadi orang beriman pula dia. Dia sembah Allah, percaya dia kepada hari akhir, bahwa nanti dia akan dibangkitkan di hari kiamat, dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya di dunia. Kalau seperti ini, artinya agama Kristen, Yahudi, Sabi'in dia tinggalkan, masuk dia ke dalam Islam. Itu maksudnya. Bu. Nah, jadi itu janji Allah, walaupun mereka dulu Yahudi, walaupun mereka dulu Nasrani, walaupun mereka dulu Sabi'in, kalau dia masuk ke dalam agama Islam, dia sembah Allah, dia taati Allah, dia percaya kepada hari kiamat, lalu dia ikuti dengan amal soleh. Tapi ada juga bukan sekadar saya percaya, tapi amalnya terserah saja begitu, seenaknya dia, percuma juga. Jadi ada amal itu di dalam batin namanya iman, percaya, terbukti keluarnya amalnya amal soleh. Amal soleh bukan masalah ibadah saja ya Ibu. Bukan sholat, puasa, zakat, haji, tersedekah, umroh, bolak-balik. Bukan itu saja amal soleh. Amal soleh juga bergaul dengan manusia dengan cara baik. Kadang-kadang yang menurut kita adalah hal sepele, di sisi Allah itu adalah sangat luar biasa. Contoh, la tahqiranna minas saghirah wala antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau memandang kecil atau meremehkan perbuatan baik, walaupun menurut kita kecil. Apa itu? Sekedar tersenyum kepada saudaramu sesama muslim. Bu, kita kasih contoh sajalah. Yang sholat, yang amal soleh itu bukan sholat, zikir saja. Kita banyak sholat, banyak zikir, tapi kalau bersubuk jurang, mampu suruh itu tarihan. Tapi ada orang ibadahnya sederhana saja ya. Lewat orang di depan rumahnya, "Kamu tuh singgahlah dulu." Sepele Bu, sepele. Tapi saya beberapa kali sudah dalam hidup ini membuktikan orang yang seperti itu dia mati. Dia kerasa kehilangan patang lewat si kuah dia di sapunya je dia pak di ibu tu kini tak boleh do. Sedih rasanya. Padahal cuma sekadar itu kan tak do dia giahnya. Kau bawa lah roti pulang, nak ada orang dia tu loh, sekadar itu saja. Sekadar sapu saja. Tapi sampai kini nak lupa-lupa tu. Kalau lewat kini di kampung tu, lewat di rumahnya tu, tekan aja Allahumma firlah warhamha wa'afiha wa'fuanha, sekurangnya gitu. Itulah Ibu. Itu amal soleh tu. Didoakan orang tu. Padahal belum tentu lagi dikasihnya uang. Tapi ambil dah. Kini kan jadi anak piti 1 juta, ambil loh. Tekan aja begini. Ancak tu tak lagi halai. Pada tu. Ini kan? Jadi Ibu beriman dan beramal soleh. Jadi bukan dia berarti tetap Kristen, tetap Yahudi, tetap Sabi'in. Dah, dia berubah, beriman, dia mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian salat dia, berbuat amal kebaikan pula dia, dengan keyakinan bahwa apa yang dia lakukan ini nanti akan dia tuai nanti di akhirat. Akan dia saksikan, dia terima catatannya, dan dia terima pula balasannya dari Allah. Itu maksudnya di sini. Jadi Ibu diingatkan kepada sebelum-sebelumnya bahwasanya ini perangai-perangai Yahudi dulu kan sudah banyak. Bagadeli perangai kajago. Awak saya mandangan ni darah awak deh.
Namun sungguh pun demikian, orang-orang yang seperti itu, kalau kalian, nah apalagi dia di masa Rasulullah, ada mereka hidup di sekitar Rasulullah. Kalau kalian mau merubah sikap kalian ini, kalian beriman kepada Allah, kemudian kalian beriman kepada hari akhir, kemudian beramal soleh. Tapi apa perangai orang Yahudi itu? Dibantainya orang, dirampok tanah orang, dirampok rumah orang. Dari dulu mulai itu perangainya. Nah, ndak kini saja, dari dulu memang itu perangainya. Nah, dari sono ya, kalau orang. Makanya ibu ketika ayat ini turun, kan menceritakan nenek moyang mereka dulu di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Daud, di zaman Nabi Isa. Tak doanya kecian dah. Kan itu nenek moyang kami, mengalu kami bersalahan. Tak doanya kecian itu. Kenapa? Karena perangainya sebalik dua balik nenek moyang itu, bahkan 2 balik 3 balik mungkin. Kelebihan. Berlebihan bukan? Biasa kini. Jadi tak pernah nyuwantaro, mengalu kami disalahan. Kan nenek moyang kami yang waktu itu. Tak. Kalian sama nenek moyang kalian 2 balik 3 balik. Itulah dia.